jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, berjumpa lagi di sini bersama Bu Sinta. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Kalau kalian keluar rumah harus selalu pakai masker. Nah, hari ini kalian bersama Bu Sinta akan belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, manfaat energi. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Seperti biasa, Bu Sinta sebelum ke materi akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mempraktikannya untuk membuat kipas dengan langkah yang benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, dengan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keenam, dengan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Sebelumnya, kita telah belajar tentang sumber energi, yaitu macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Siap? Dalam kehidupan, semua makhluk hidup pasti membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan aktivitas. Tanpa adanya energi, manusia atau makhluk hidup lainnya akan kesulitan dalam melakukan kegiatan. Ayo, ada yang tahu energi apa saja ya yang sering digunakan di rumah? Iya, energi listrik.
Kita harus menghemat energi. Apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya kita harus memperhatikan penggunaan energi. Kita memakai secukupnya, jangan sampai pemakaian berlebihan yang tidak terbatas, maka energi akan habis. Saat cuaca cerah pada siang hari, pasti udara terasa panas, bukan? Tidak ada angin yang berhembus, sehingga terasa gerah. Lalu, apa yang kalian lakukan? Alternatif kalian pasti menyalakan kipas angin. Bu guru bertanya, perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Kipas angin dapat bergerak karena adanya energi listrik. Sebaiknya pemanfaatan energi dilakukan secara bijak agar menghemat energi listrik. Kalian bisa membuat kipas dari bahan sederhana. Kalian dapat berkreasi membuat kipas dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitarmu. Selain untuk menghemat energi listrik, membuat kipas dari barang bekas juga dapat mengurangi limbah ya. Berikut cara membuat kipas dari bahan bekas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Yang ketujuh, kipas siap dipakai. Bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi panas. Contohnya, ada setrika, oven, penanak nasi, dan solder. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, baterai dan pengisian aki. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, ada kipas angin, mesin cuci, mixer, dan blender. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu. Yang kelima, energi listrik menjadi energi bunyi.
Contohnya radio. Yang keenam, energi gerak menjadi energi panas. Misalnya, ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan sehingga telapak tangan terasa panas, bukan? Yang kedua, berjalan kaki pada jarak yang jauh membuat telapak kaki terasa panas. Lalu yang ketujuh, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya yaitu panel surya. Yang kedelapan, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, dengan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Yang kesembilan, energi gerak menjadi energi bunyi. Misalnya, saat kita tepuk tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Perhatikan tabel berikut. Sekarang, tulis kegiatannya, sumber energi yang digunakan, dan perubahan energi yang terjadi di bawah ini. Kegiatan bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan yaitu energi angin. Perubahan energinya, energi angin menjadi energi kinetik. Yang nomor 2, orang yang sedang menyetrika. Sumber energi yang digunakan yaitu energi listrik. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi panas. Kegiatan nomor 3, membakar daging. Sumber energi yang digunakan yaitu energi panas. Perubahan energinya, energi panas menjadi energi kimia. Nomor 4, kegiatannya yaitu orang yang sedang menjemur garam. Sumber energi yang digunakan energi panas matahari. Perubahan energinya, energi panas menjadi energi kimia. Yang kelima, anak yang sedang membuat jus. Sumber energi yang digunakan yaitu energi listrik. Perubahan energinya, energi listrik menjadi energi kinetik. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta untuk meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat.
Tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini banyak di pasar dan dapat dinikmati semua orang. Berikut beberapa jenis rempah-rempah yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, jahe. Ada beberapa jenis jahe yang terdapat di Indonesia, yaitu jahe gajah, kuning, dan merah. Jahe dapat berfungsi sebagai penghilang bau amis pada ikan dan minuman karena dapat menghangatkan tubuh. Yang kedua, cengkih. Cengkih biasanya digunakan sebagai bumbu tambahan di beberapa makanan. Bahkan cengkih digunakan pada pembuatan kue sebagai penguat aroma. Dalam bidang pengobatan, cengkih dapat digunakan sebagai obat alergi terhadap udara dingin. Nah, di Indonesia merupakan negara penghasil cengkih terbesar di dunia ya. Kemudian yang ketiga ada pala. Biji pala berfungsi sebagai pemberi aroma harum dan penguat rasa dalam masakan yang cenderung pedas atau menghangatkan. Yang keempat, lada. Selain bumbu dapur, lada digunakan untuk menyembuhkan penyakit influenza, meredakan sakit kepala, dan menyembuhkan perut kembung. Yang kelima, kemiri. Kemiri ini berfungsi sebagai penambah rasa gurih dalam masakan. Yang keenam, ketumbar. Nah, ketumbar bentuknya mirip lada, namun kulitnya lebih kasar. Lalu ada kapulaga, ada kencur, ada kayu manis. Kayu manis paling utama digunakan sebagai penambah rasa dan menghilangkan bau tidak sedap pada bahan makanan. Begitu pula untuk minuman herbal, kayu manis akan memberi wangi yang hangat dan menyegarkan. Yang berikutnya kunyit. Kunyit merupakan contoh sumber daya alam yang berlimpah. Banyak masyarakat yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebanyakan kunyit digunakan untuk bumbu dapur, obat tradisional seperti jamu, dapat digunakan juga sebagai pewarna alami. Baik anak-anak pintar, kerjakan soal berikut. Setelah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa difoto, lalu kirim tugasnya lewat WA Bu Guru ya. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak bisa membuat kipas dengan bahan bekas. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa pelajari materi berikutnya. Berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.